رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Islam kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini atau pada pagi hari ini walaupun hujan di luar ya, hujan deras kemudian mulai reda, alhamdulillah ternyata masih ada sebagian dari kaum muslimin yang menyempatkan diri untuk ke masjid walaupun rumahnya jauh, walaupun harus pakai payung, walaupun harus pakai ambulan ya, tetap datang ke masjid ini untuk tidak menyanyiakan ya, kesempatan yang berbahagia ini, salat subuh berjamaah selama Ramadan penuh dan berzikir dengan mengikuti kajian ba'da salat subuh hingga syuruk, kemudian salat ba'da syuruk yang mudah-mudahan semuanya akan mendulang pahala dan meningkatkan pahala kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena Ramadan sudah 11 atau 12 hari, sehingga jangan sampai kita sia-siakan. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas doa anti utang. Pertemuan yang ke-7, berarti ini adalah pertemuan yang ke-8. Kita sampai kepada hikmah ke-20. Halaman 47 masih dalam bab 3 doa menghilangkan kesedihan atau doa untuk membayar utang. Hikmah ke-20 berjudul berlindung dari kegelisahan dan kesedihan. Jadi Nabi Muhammad SAW setelah pada pertemuan yang lalu telah kita bahas secara panjang lebar kisah Nabi Musa alaihissalam yang intinya banyak berdoa setiap saat, setiap peristiwa langsung dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia membunuh, ketika beliau lari dari Mesir, ketika di negeri Madian ya, itu selalu berdoa. Maka Nabi Muhammad SAW pun sering berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan, saya sering mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini, yaitu doa untuk menghilangkan kesedihan. Di sini Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan kepada Allah dari 8 perkara. 8 perkara ini dibagi menjadi 4. Jadi 2 perkara itu 1 pasangan. 2 pasangan sebanyak 4, berarti 8 pasangan. 4 pasangan berjumlah 8. Yang pertama adalah ya, kegelisahan dan kesedihan. Ini 1 pasangan. Yang kedua adalah kelemahan dan rasa malas. Itu 1 pasangan. Yang ketiga pengecut dan bakhil. Itu 1 pasangan. Yang keempat terlilit utang dan penguasaan laki-laki. Itu 1 pasangan. Bagaimana menjelaskan satu pasang ini? Maka keterangannya ada di bawah ya, yaitu hikmah ke-20 atau pelajaran ke-20 dari buku ini, berlindung dari kegelisahan dan kesedihan. Jadi doa pertama apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Al-ham wal hazan, hammun ha mim ya, itu artinya gelisah, memikir sesuatu yang akan datang, memikir sesuatu yang belum terjadi ya. Atau kata orang rasa khawatir, rasa takut yang berlebihan. Orang-orang
yang berbicara tentang motivasi seringnya menyebut hal ini. Banyak orang gagal karena takut gagal. Kalau orang sudah takut gagal berarti dia sudah gagal. Nah, itu intinya. Orang yang takut gagal berarti dia sudah gagal. Makanya jangan takut gagal. Karena ketakutan akan kegagalan itu adalah pikiran yang menghantui diri kita, yang tidak punya dasar sama sekali. Karena sesuatu itu belum terjadi, tapi kita sudah khawatir. Contoh, ya, kalau ada mahasiswa atau mahasiswi disuruh tampil, ya, disuruh khutbah, dia bilang saya nggak bisa, lah belum dicoba. Atau dia nanti saya malu ditertawakan, atau nanti saya lupa ingatannya. Nah, itu udah khawatir dulu. Khawatir ini yang menghambat orang untuk maju. Nah, jadi ada sesuatu yang menghantui. Dia itu dihantui bayang-bayangnya sendiri. Dihantui bayang-bayangnya sendiri. Itu tidak hanya berlaku pada mahasiswa dan mahasiswi atau para pelajar, tapi juga menghantui kepada para pebisnis, ya, yang kemudian ingin bisnis tapi kemudian dihantui rasa takut gagal, takut dicemooh orang, takut tidak bisa. Begitu juga menghantui para bujang yang kepingin menikah, ya, ingin melamar fulanah, ya, tetapi takut ditolak, ya, takut ditolak lamarannya, nanti dia malu, dan begitu seterusnya. Jadi orang-orang yang takut ini, ya, takut dengan sesuatu yang belum terjadi ini akan terhambat karirnya, terhambat kemajuannya, sehingga dia tidak bisa maju karena takut gagal. Padahal belum tentu dia gagal, karena itu masa depan. Dikatakan masa depan adalah milik Allah. Masa yang lalu udah bukan milik kita. Jadi milik kita itu apa? Milik kita apa yang sekarang hari ini kita jalani. Hari ini subuh ini milik kita, karena kita sedang menjalani. Tapi masa depan itu di tangan Allah. Masa lalu sudah lepas, ya. Maka pikirlah hari ini, jangan mikir masa depan yang masih jauh, atau jangan banyak khawatir. Aduh, akhirnya itulah yang namanya alham. Jadi alham adalah kegelisahan terhadap sesuatu yang belum terjadi, ya. Kemudian di sini disebutkan sebenarnya kegelisahan dan kesedihan. Kesedihan itu apa? Kesedihan itu memikir masa lalu, trauma dengan masa lalu, sehingga dia sedih, umpamanya uangnya hilang, sedih karena mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, sedih ya mungkin karena dulu, ya, waktu kecil ya dia tidak bahagia. Jadi trauma dengan masa lalu. Maka dikatakan dalam mahfudzat lan tarji'al ayyamul lati madhat, tidak akan kembali hari yang sudah berlalu. Nasi sudah jadi bubur. Jadi bubur itu tidak bisa dijadikan nasi, tapi bubur itu hanya bisa diberikan diperenak bubur itu menjadi bubur ayam atau bubur manis atau bubur kacang hijau, ya, nggak bisa dijadikan nasi lagi. Artinya apa? Kalau segala sesuatu sudah terjadi, maka tinggal bagaimana kita memperbaiki yang sudah terjadi, jangan mundur ke belakang atau menyesali masa lalu, ya. Makanya para motivator mengatakan harus bersahabat dengan masa lalu, bersahabat dengan masa lalu, jangan musuhi masa lalu kita. Kalau begitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mestinya orang yang paling sedih, karena masa lalunya jahiliyah, masa lalunya menyembah berhala,
masa lalunya membunuh anak-anak perempuan, masa lalunya bermain judi, masa lalunya berzina. Tapi sudahlah, itu masa lalu. Sekarang sudah masuk Islam sehingga mereka semangat ya dalam menegakkan Islam, tidak terperangkap dengan pikiran-pikiran masa lalu. Di sini disebutkan bahwa kegelisahan dan kesedihan keduanya sama-sama membuat jiwa menjadi tidak tenang dan tidak nyaman. Itu. Jadi apa persamaan? Persamaan antara kesedihan dan kegelisahan, kedua-duanya membuat kita banyak pikiran, tidak tenang dan tidak nyaman. Ya. Perbedaannya tadi, kalau alham itu yang akan datang, kalau al-hazan itu yang masa lalu. Ya. Makanya orang yang beriman atau disebut dengan wali Allah, ya, itu mempunyai dua sifat: tidak sedih dengan masa lalu, tidak takut dengan masa yang akan datang yang belum terjadi. Jadi rahimakumullah, seperti ini hujan ya. Kalau orang yang suka trauma atau suka sedih, atau gimana nanti kalau pulang ya hujannya nanti berhenti belum ya, nggak usah dipikir. Pokoknya kita fokus aja kajian, nanti kan setelah kajian baru dipikir hujan atau tidak. Oh, belum terjadi. Kita tunggu dulu 1 jam, mudah-mudahan hujannya reda. Kalau nggak reda gimana ya, nanti kita pikir ya, kita pinjam payung atau kita berada di sini dulu. Nah, begitu contoh yang sederhana. Hujan kok dipikir, biarin aja hujan. Nah, begitu para hadirin rahimakumullah. Makanya wali Allah itu terdapat dalam surat Yunus 6263. Ini salah satu ayat favorit ya. Makanya tolong mahasiswa-mahasiswi jangan sekedar menghafal saja, tapi harus ada ayat-ayat favorit ya. Kalau menghafal itu namanya, kalau membaca Al-Quran itu namanya ngambil berkah. Kalau ayat-ayat favorit itu namanya mentadaburi. Kalau kita mempelajari ilmunya, kajian tafsir, itu namanya tadzakur, mempelajari. Jadi ada 3 fungsi Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad mempunyai 3 fungsi. Pertama, diambil berkahnya dengan membaca. Ini membaca, terus baca, ambil berkah, ambil pahala doang. Yang kedua, enggak cukup. Fungsi kedua apa? Ditadaburi, litadabbur. Jadi untuk tadabbur. Anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, ditadaburi. Salah satunya dihafal ayat-ayat favorit. Yang ketiga, waliyatadzakkara ulul albab, dipelajari isinya, hukum-hukumnya ya. Jadi ada 3. Nah, hari ini kita mentadabburi surat Yunus 62. Jangan lupa Yunus 62 bunyinya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang tidak pernah takut dengan masa depan dan sedih dengan masa lalu. Wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang ke angkasa atau bisa menyelam di dalam lautan atau berjalan di atas air atau menghilang sekejap menuju Mekah atau Madinah, sholat Jumat di sana nanti balik lagi ke al-Islam. Bukan itu wali Allah. Hari ini banyak orang menganggap wali Allah itu yang bisa menghilang ya. Itu bukan wali Allah. Wali Allah itu yang tidak sedih dan tidak gelisah. Itu kalau antum melihat ada orang tidak pernah sedih dan tidak bergelisah, tidak pernah bergelisah, ketahuilah bahwa dia itu wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak problematika yang dia hadapi, walaupun banyak hal-hal yang menimpa dia, tetapi tetap gembira ya, tetap semangat karena dia adalah wali Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala.
alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya. Yang menguatkan kenapa dia tidak sedih dan tidak gelisah, karena dia beriman kepada Allah dan dia takwa kepada Allah, yakin takdir Allah itu tidak meleset. Hari ini nggak punya uang, bagaimana memberikan makan sama anak dan istri? Tenang, kalau rezeki itu tidak akan salah. Malaikat, ya, malaikat siapa yang memberikan rezeki? Israfil, ya. Israfil, kok Israfil? Malaikat Mikail. Ya, malaikat itu ada 3, para pemimpin malaikat. Nggak tahu di sini ada nggak itu. Malaikat itu ada 3 wadah. Nanti silakan halaman 64, ya. 3 pemimpin malaikat. Pas saya buka langsung Mikail keluarnya, padahal asal buka. Nah, ini isyarat dari Allah, ini loh Mikail, ya. Mikail bertugas menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada seluruh makhluk, ya, halaman 64, ya. Jadi malaikat Mikail itu tidak akan salah ketika membagi rezeki. Kalau antum diberi uang, tiba-tiba uangnya hilang, kemudian ditemukan orang lain, berarti bukan rezeki kamu. Nggak usah sedih, oh bukan rezeki saya, rezekinya yang nemukan. Itu aja, selesai kan? Selesai. Kalau rezeki kamu pasti akan orang itu menemukan, akan dibalikkan, pak uangnya jatuh. Nah, berarti rezeki Anda, karena balik. Jadi nggak usah khawatir. Maka kalau kehilangan uang sudah biarin aja, ya. Nanti akan datang sendiri kalau itu rezeki. Kan enak jadi orang seperti itu, ya. Jadi rezeki itu tidak akan lepas dari kita. Makanya tidak akan sedih kehilangan uang, biasa. Ya, dapat uang juga biasa, karena sudah takdirnya saya dapat uang, gitu. Jadi begitu para hadirin rahimakumullah, ya, itu wali Allah. Makanya orang yang sering gelisah dan sedih, ini penting ini. Orang yang sering gelisah dan sedih menunjukkan lemah imannya. Jadi ingin tahu orang itu lemah dan imannya, bawaannya nggak tenang, bawaannya kemrungsung, sedih, stres. Nah, ini imannya lemah, nggak yakin dengan Allah, nggak yakin dengan Allah, ya. Menunjukkan lemah imannya kepada Allah. Hal itu karena segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi tidaklah lepas dari takdir Allah. Ini harus yakin, ya, ini penting. Ini tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk memahami itu. Yang penting kita beriman kepada isi Al-Quran. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, kita lihat surat Al-Hadid 22-23. Ini juga ayat favorit. Jadi ayat favorit ada 2. Pertama Yunus 62, Al-Hadid 22-23. Bahkan saking favoritnya surat Al-Hadid ini pernah kita jadikan cover di salah satu buku yang saya tulis, namanya Fikih Takziah. Kalau pernah lihat buku kuning, ya, Fikih Takziah, itu akan terlihat covernya itu berisi surat Al-Hadid ayat 22. Berbunyi, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Udah, mahasiswa itu menghafal ini aja, pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, ya. Nanti silahkan siapa yang bagian kemahasiswaan, ya, kalau saya bagian kemahasiswaan saya wajibkan itu, kalau nggak baca push up, ya. Nanti yang mahasiswi menyusul itu akan diwajibkan sebentar lagi, ya. Jadi membaca 2 ayat. Pertama, ala inna awliya Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu dibaca pagi 5 kali, sore 5 kali. Kayak resep dokter itu kan. Makan, minum pil setelah makan pagi, dan minum kedua pil setelah
makan malam. Nah, ini kan pil dari Allah. Ini resep dari Allah. Coba diingat-ingat terus. Makanya yang stres, yang banyak masalah, baca ini 5 kali pagi hari, 5 kali sore hari. Nah, kemudian begitu juga ayat ini, ditaruh di kaca, ditaruh di tas, ditaruh di atas bantal, ditempel, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Artinya apa? Tidak ada musibah. Asaba, musibah itu mengena. Ya. Kalau laki-laki namanya musibun, kalau perempuan namanya musibatun kan gitu. Ya kan? Namanya ustadzun, ustadzatun. Benar ya? Ya. Arifun, arifatun, kan itu. Talibun, talibatun, ya. Musibun, musibatun. Kalau orang laki musibun, dia mendapatkan atau dia kena, musibun itu kena atau pas anta musib. Asobta, kamu kena, maksudnya kena itu benar jawabannya. Wa anti musibatun, dan kamu juga benar jawabannya. Jadi perempuan itu musibah terus, kan pakai tak marbutoh. Nah, musibah. Ma asoba min musibatin, tidak ada satu musibah min musibatin, dari sebuah musibah, fil ardi, di bumi ini, penekannya di bumi. Kenapa di bumi? Karena musibah itu ada dua. Musibah yang mengenai benda dan musibah yang mengenai manusia. Beda dengan bala. Kalau balaun, ini masalah bahasa ya, musibah itu lebih umum. Kalau balaun khusus manusia. Bala itu ujian. Ujian itu bisa baik, bisa buruk. Kalau musibah pasti buruk. Halo? Balaun itu ujian, bisa baik, bisa buruk. Mana dalilnya? Surat Al-Anbiya ya, ayat 32. Ya. Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dimulai dari kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu akan merasakan mati, maka kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk ujian. Ya. Kami menimpakan kepada kalian kebaikan dan keburukan untuk menguji kalian sebagai ujian. Dan kepada kamilah kalian kembali. Al-Anbiya 32. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ini dikuatkan dengan kisah Nabi Sulaiman. Falamma ra'au mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur, dalam surat An-Naml. Ya. Hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat berupa kemampuan untuk membawa singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap, dan ketika melihat singgasana Ratu Bilqis di depan matanya, dia mengatakan, ini karunia dari Allah untuk mengujiku. Dia dapat uang, dapat gaji, dapat keuntungan dari bisnis, dapat apa saja yang menyenangkan, kita mengatakan hadza min fadli rabbi. Makanya di Mesir itu kalau ada mobil, ya, kadang-kadang ditulisin di belakangnya hadza min fadli rabbi, mobilnya bagus, hadza min fadli, ini karunia dari Allah. Kemudian sekarang orang Indonesia ikut-ikutan, ya bagus itu, ditulis di belakang mobilnya hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Segala sesuatu yang kita senangi hadza min fadli rabbi. Dia punya motor hadza min fadli rabbi. Kemudian ada rumah hadza min fadli rabbi. Bukan hanya itu aja, punya anak ditempel belakangnya hadza min fadli rabbi. Punya istri cantik hadza min fadli rabbi. Lah kan benar, itu semuanya karunia dari Allah, bukan dari kita. Maksudnya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Liyabluwani,
menguji saya, apakah saya bersyukur atau saya mengkufuri. Ini menunjukkan kalau bala itu bisa baik, bisa buruk. Ya. Jadi wabalawnahum bil hasanati wassayyi'at, dalam surat Al-A'raf juga ada. Tetapi kalau musibah itu pasti buruk, musibatun. Cuma kalau bala itu khusus manusia, ya. Bisa baik, bisa buruk. Kalau musibah itu buruk saja, tapi meliputi manusia dan benda mati. Manusia, hewan, pohon-pohon, rumah itu juga kena musibah. Makanya di sini disebutkan ma asoba min musibatin fil ardi, itu benda. Ya, rumahnya roboh, ada pohon tumbang, ada ayam mati, ya, binatang meninggal dunia, itu musibah di bumi. Wala fi anfusikum, dan juga musibah yang mengenai diri kalian, berarti ini musibah manusia. Jadi kalau diterjemahkan, tidak ada musibah yang menimpa benda mati atau hewan atau pohon ataupun yang menimpa manusia diri kalian illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis. Ya, diterjemahkan kecuali sudah tertulis fi kitabin, di lauhul mahfud. Karena kitab itu dalam Al-Quran, mahasiswa dicatat baik-baik, kitab dalam Al-Quran maknanya ada 4. Ya. 1, kitab maknanya Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab, surat Shad ayat 29. Ini kitab maksudnya Al-Quran, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, surat Al-Baqarah, ya, ayat pertama, ayat kedua, ini maksudnya Al-Quran. Yang kedua, kitab maksudnya Taurat dan Injil. Ya. Innalladzina utul kitab. Utul kitab itu adalah ahlul kitab, bukan ahlul Quran. Ahlul kitab berarti ahlul Taurat dan Injil. Kitab bermakna yang ketiga adalah lauhul mahfud. Di sini tidak ada suatu musibah yang menimpa di muka bumi dan menimpa kalian kecuali telah tertulis di kitab, yaitu lauhul mahfud. Yang keempat, kitab artinya kitab catatan amal. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, ya, barang siapa yang mendapatkan kitab dari tangan kanannya, lah itu kitab catatan amal. 4, bonus 1 jadi 5. Apa yang kelima? Kitab itu adalah tulisan buku, kitabun. Ini tertulis juga, itu juga di kitab juga, dalam Al-Quran ada 5, ya. Saya ulangi, kitab ada 5. Yang pertama artinya Al-Quran, yang kedua artinya Taurat dan Injil, yang ketiga artinya Lauhul Mahfud, yang keempat artinya catatan amal, yang kelima kitab adalah kitab tulisan, ya, yang ditulis oleh manusia. Ya, ada 5 kitab. Makna kitab di sini, kitab artinya adalah Lauhul Mahfud. Saya ulangi, tidak ada musibah yang menimpa sesuatu di muka bumi dan menimpa diri kalian kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan di muka bumi. Min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir, hal itu sangat mudah. Maknanya dikutipkan dalam hadis bahwa segala sesuatu itu sudah tertulis 50.000 tahun di Lauhul Mahfud sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelum diciptakan langit dan bumi, sebagaimana di dalam hadis sahih, awwalu man khalaqallah al-qalam. Makhluk Allah
pertama kali yang diciptakan adalah al-qalam, bolpen, pena. Itu maksudnya awal makhluk setelah air dan ars. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Jadi yang pertama kali makhluk itu adalah air. Allah pertama kali menciptakan air. Kemudian Allah menciptakan arsy, kemudian arsyul azim. Arsy Allah itu di atas air. Setelah dua ini nomor tiga al-qalam, pena. Awwalu ma khalaqal al-qalam. Faqala uktub, wahai pulpen, tulis, ma'aktub. Uktub maqadiral khalqi. Maka tulislah seluruh takdir makhluk yang mau diciptakan. Wadzalika bi khamsina alf sanah. Maka itu terjadi 50.000 tahun qabla ay yakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian yang menimpa kita hari ini, yang menimpa kalian, yang hujan hari ini, ada kajian setiap subuh, yang menimpa keluarga kalian, menimpa tetangga kalian, menimpa Indonesia hari ini, yang menimpa Palestina, yang menimpa negara-negara lain, itu sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu. Mau apa kita? Kita sebagai hamba Allah tidak bisa apa-apa. Nahnu dhaif, kita itu orang lemah, tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu para hadirin rahimakumullah, yang ngantuk dalam kajian itu karena takdir juga itu. Kenapa mengantuk? Oh, takdir Ustaz. Kalau sudah ditakdirkan 50.000 tahun, itu saya akan ngantuk ketika kuliah subuh. Kan gitu jawabannya. Itu jawaban cerdas itu. Itu kayak Nabi Musa alaihissalam itu mendebat Adam. Ketemu di surga, di akhirat. Weh Adam, gara-gara kamu katanya, kami ini bermasalah. Ya, kami turun di muka bumi ini banyak diuji oleh Allah gara-gara kamu makan buah khuldi. Coba kalau kamu nggak makan buah khuldi, kita semuanya anak Adam akan di surga semuanya. Ini tidak ada al-Islam, tidak ada kampung sawah, tidak ada pasar kecapi, tidak ada mahasiswa ngantuk, kan? Tidak ada hujan, tidak ada pilpres. Kenapa? Karena di surga semuanya. Nabi Musa mendebat Adam. Adam nggak mau kalah. Memang gue pikirin, bahasanya sekarang. Kamu tahu nggak? Kami ini makan buah khuldi karena takdir Allah. Sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum saya makan buah khuldi. Artinya Allah itu sudah menetapkan bahwa saya akan makan buah khuldi. Apakah kamu mencela saya terhadap takdir yang Allah takdirkan kepada kami? Wah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam bisa mengalahkan Nabi Musa dalam berdebat. Nabi Musa nggak bisa jawab. Itu pada hadirin rahimakumullah. Ya, jadi sudah terjadi sudah. Karena Allah SWT itu mentakdirkan Nabi Adam makan buah khuldi itu supaya manusia hidup di dunia. Coba kalau Nabi Adam diciptakan di surga, kalau kita itu di surga semuanya, ya nggak ada orang yang masuk neraka. Tidak ada setan, tidak ada al-jihad sabilillah, tidak ada sholat, tidak ada pondok pesantren, ya, tidak ada pasar, tidak ada pilpres, kan gitu. Tidak ada, ya pokoknya tidak ada, dunia ini kosong melompong, udah nggak ada penghuninya, kayak planet, kayak bulan, nggak ada penghuninya. Jadi hikmah Allah akhirnya tidak terjadi, nggak ada Al-Quran, kan? Nggak ada kajian subuh. Kenapa? Di surga semuanya. Kalau di surga nggak perlu Al-Quran, nggak perlu hadis, nggak perlu yang lain. Kan begitu. Makanya Allah memang membuat skenario seperti itu. Kamu hai Adam nanti akan melanggar, ya, dan akan makan buah khuldi, dan kemudian akan turun di muka bumi. Kemudian kamu nanti punya anak, punya Qabil, punya Habil, kan? Nanti Qabilnya membunuh Habil, dari situ kemudian terjadi pembunuhan sepanjang sejarah karena dimulai dari Qabil, ya, pakai Qabih, ya, itu kalau supaya membedakan antara Qabih dengan H, ya. Qabil itu
membunuh Habil. Habil itu dibunuh. Sampai terjadi pembunuhan sampai sekarang. Itu gara-gara dicontohi oleh Qabil. Begitu seterusnya sampai sekarang. Makanya ada bertanya kenapa ada Israel Ustaz? Kenapa Israel itu kok membunuh Palestina? Memang begitu. Hidup itu seperti itu, ada yang jahat, ada yang baik. Maka terjadilah pertempuran antara hak dengan batil. Ada jihad sabilillah, ada perjuangan, ada infak, ada penggalangan dana, begitu seterusnya. Supaya dunia ini berjalan dengan seimbang, namanya hukum keseimbangan. Begitu cara berpikirnya itu. Kok ada iblis, ada setan? Nah, setan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda kalian. Kalau nggak ada setan, nggak ada yang ngantuk, nggak ada setan, nggak ada yang males. Semuanya kan baik-baik saja. Kalau gitu, ngapain kita berjuang? Nggak ada perjuangan. Nah, begitulah kira-kira ya. Kalau kita berpikir sudahlah. Ada orang jahat, ya biarin ada orang jahat. Ya. Ada pemimpin nggak adil, ya biarin saja. Memang gitu. Supaya apa? Supaya ada perjuangan. Ada rahimakumullah begitu ya. Jadi jangan mencela sesuatu yang Allah ciptakan karena suatu hikmah. Udah itu begitu kita itu disuruh berjuang. Kadang-kadang orang itu begini loh, suka nyalakan orang lain. Kenapa? Loh, yang penting itu kamu itu bersikapnya bagaimana menghadapi berbagai macam ujian ini. Jangan mengharapkan orang lain berbaik-baik. Kamu dulu berbuat baik, baru orang lain itu biar urusan dia. Kan begitu para hadirin. Gitu ya. Yang kita urus itu diri kita sendiri. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Kalian itu tidak akan ditanya apa yang mereka kerjakan, tapi kalian akan ditanya tentang amal kalian sendiri. Maka fokus pada pembinaan diri, fokus pada penggembelengan diri, karena kita yang akan ditanya oleh malaikat nanti pada hari kiamat, bukan orang lain. Hadirin rahimakumullah. Itu makna min qabli an nabra'aha. Kemudian apa manfaat kita beriman sama takdir? Dua itu. Likaila tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kenapa Ustaz kok Ustaz nerangkan surat Al-Hadid ayat 22 23? Untuk membahas bagaimana kita enggak sedih gitu loh. Halo? Supaya kita itu enggak kecewa, enggak sedih, enggak stres. Maka pahami surat Al-Hadid ayat 22 23. Nih Allah berfirman, kenapa kita harus percaya sama takdir? Tujuannya dua. Likaila tahzanu, supaya kalian tidak sedih kan gitu. Tidak sedih ala ma fatakum. Coba Al-Qur'an itu kata-katanya detail. Supaya kamu tidak sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Para hadirin, kalau kita hidup itu pasti ada yang luput. Luput itu begini loh. Tahu luput ya? Luput itu gini gambarannya, ini kunci. Halo, kunci nih. Nah, ini luput namanya. Namanya luput. Jadi kita itu kepingin sesuatu, tapi nggak dapat, itu namanya luput. Atau lari dari kita, gini dia lari, nggak ketemu. Luput itu banyak. Pertama, luput kuncinya luput, kan gitu. Contoh, apalagi uang. Ada uang nggak ya? Nggak usah lah, malu nanti. Uang, nggak dapat. Apalagi? Motor nggak dapat kan gitu. Apalagi rumah nggak dapat, apalagi istri nggak dapat kan begitu. Kan banyak hal-hal yang kita inginkan tapi nggak terjadi, namanya luput. Coba tulis daftar keinginan nanti habis kajian subuh, karena masih hujan kan. Berarti ini selesainya sampai selesai hujan. Kalau hujannya umpamanya selesai jam 10, berarti selesai jam 10. Anda tulis daftar keinginan dalam satu kertas. Saya kepengen ini, saya kepengen ini, saya kepengen ini. Tulis aja, enggak dosa juga, enggak bayar, tulis.
kemudian tulis mana yang luput, maksudnya mana yang tidak didapat. Itu maknanya wala tahzanu alama fatakum, janganlah engkau sedih terhadap sesuatu yang luput, yang kamu nggak dapat. Orang itu pasti kepengen kaya, ya kan? Tapi takdirnya nggak kaya-kaya, sedih nggak? Nah, orang itu kepengen hidup enak, makan enak, setiap hari makan ayam goreng, ya. Tapi ternyata makannya tempe dan tahu, sedih nggak? Kan gitu. Orang itu kepengen tiap hari ketemu orang tua dan keluarganya, ternyata nggak ketemu, sedih nggak? Kan gitu. Setiap hari kepengen ketemu, kumpul dengan istrinya, tapi nggak ketemu dan nggak bisa berkumpul, sedih nggak? Kan begitu. Apalagi kepengen dagangannya lancar, laris manis, untung setiap hari 500.000 tiap hari, tapi ternyata untungnya cuma 5.000, sedih nggak? Nah, begitu kan? Begitu seterusnya, kepengen sehat walafiat, tapi ternyata dia sakit. Kalau sakit kepengennya sembuh cepat, tapi ternyata sembuhnya lama. Loh, banyak loh hal-hal yang kita itu kepengen tapi nggak terjadi. Itulah hidup. Penting ini ya. Orang hidup itu tidak semua keinginan kita tercapai. Ketika nggak tercapai ya jangan sedih. Itu aja intinya. Gitu ya. Kenapa nggak sedih? Karena belum takdirnya. Karena belum takdirnya. Belum takdirnya katanya nggak tahu takdir. Yang kedua, likaila tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu, jangan engkau bangga, jangan engkau terlalu gembira, ala wala tafrahu bima atakum, janganlah engkau gembira kalau mendapatkan sesuatu, jangan bangga. Ya, gini, kalau masalah politik ini lagi rame-ramenya kan, orang itu pada menghujat, mau apa, ya satu seneng, ya satu sedih. Enggak. Kalau jadi presiden jangan bangga, kalau enggak jadi karena enggak dipilih jangan sedih, kan begitu. Itu bahasanya kalau ayat ini diterangkan untuk hari ini. Ya biasa aja, yang jadi oh itu karena takdir, yang enggak jadi juga karena takdir. Selesai mau apa? Itu. Yang kedua apa? Yang satu ingin menikah, dapat istri yang cantik, yang pintar, yang kaya. Oh kan, udah dapat istri yang cantik, kaya, pintar, hidungnya mancung, tinggi semampai. Ada enggak itu? Enggak ada deh. Biasanya kalau pintar, biasanya kalau cantik, biasanya enggak pintar. Kalau pintar biasanya enggak cantik, kan gitu. Ya. Kalau kaya biasanya suka apa? Berantem. Kalau miskin biasanya manutan, kan gitu. Jadi tidak ada perempuan itu yang sempurna, tinggal milih yang mana. Pasti nanti ada kekurangan di balik kelebihannya itu. Taruhlah dia dapat semuanya, cantik, kaya, pintar, apalagi menyenangkan, apalah pokoknya semuanya didapat, tapi itu nggak mungkin. Tapi anggap saja, nggak usah bangga, memang takdir kamu dapat itu. Yang satu nggak dapat, udah umur sekian nggak nikah, ya kan? Itu takdir juga. Yang satu jangan bangga, yang satu jangan sedih, semuanya takdir. Yang dapat jangan sombong. Kamu ngapain sombong? Wah itu dari Allah. Apa hebatnya kamu? Kamu itu enggak hebat. Kan innal hamdalillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu kan karunia dari Allah. Maka Nabi Sulaiman itu orang yang hebat itu, walaupun punya kerajaan yang hebat seperti itu, bisa terbang di atas angin pakai sajadah itu kan, kalau dalam film-film kartun itu karena takdir Allah. Makanya dia nggak bangga, hada min fadli Rabbi. Nabi Muhammad SAW nggak tertarik itu dengan kerajaan Nabi Sulaiman, nggak tertarik dengan Daud alaihissalam.
diberi, wahai Muhammad, kamu kepengen jadi nabi dan raja atau nabi dan hamba biasa? Kata Rasulullah, saya milih nabi dan hamba biasa aja lah. Kenapa? Loh itu udah diambil Sulaiman, biarlah Sulaiman itu jadi raja dan nabi saya jadi nabi dan hamba biasa. Enggak tertariknya jadi hamba Allah. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Jadi karena tahu ya, takdirnya bukan itu. Begitu para hadirin ya. Ini penting nih, filosofi memang hari ini pagi ini hampir setengah jam ya. Kita membahas likai la tahzanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atau. Kita ingin membahas bahwa wali Allah itu tidak sedih dan tidak gelisah karena semua takdir sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Penting memahami takdir ini. Hadirin rahimakumullah. Satu lagi ya, nanggong ya. Yang nomor hikmah 21. Berlindung dari sifat lemah dan kemalasan. Kalau orang ya sedih dan gelisah itu membuat enggak nyaman, maka begitu juga lemah dan malas itu membuat enggak nyaman. Apa bedanya lemah dan malas? Lemah itu al-ajzu. Dia punya keinginan tetapi tidak punya kemampuan. Kalau malas itu punya kemampuan tapi enggak punya keinginan. Ada yang bisa ngulangi? Ya bisa ngulangi enggak? Yang ini bisa ngulangi enggak? Apa perbedaannya al-ajzu wal kasal, lemah dan malas, bedanya apa? Lemah itu, coba. Lemah itu apa? Orang yang keinginannya tinggi tapi enggak mampu. Maunya tangan. Maksud tangan. Gimana? Halo? Maksud tangan memeluk gunung tapi apa daya? Maksud hati memeluk gunung apa daya? Tangan tak sampai. Kan bagus itu. Itu namanya lemah. Kepengen jadi orang kaya tapi enggak kaya-kaya, itu namanya lemah. Ya. Kepengen jadi pemimpin ya, tapi enggak kesampaian. Ya. Kepengen menikah dengan fulanah enggak kesampaian. Kepengen punya toko yang luas enggak kesampaian. Kepengen punya mobil enggak kesampaian. Itu namanya lemah. Ada keinginan tapi enggak kesampaian. Kepengen sekolah tinggi, Ustaz saya kepengen sekolah tapi enggak punya uang. Nah itu namanya lemah. Kamu lemah berarti. Cita-citanya tinggi tapi enggak punya daya. Lah kita berlindung dari seperti itu. Makanya cita-cita sesuaikan dengan kemampuan biar enggak jadi orang lemah ya. Yang kedua, apa malas? Malas itu punya kemampuan tapi enggak punya kemauan, sehat tapi enggak ke masjid. Ini mahasiswa mana ini yang lain mahasiswa itu? Mana yang lain mahasiswa? Pada enggak ada ini, pada kabur. Itu orang yang malas, sehat walafiat, masih muda, umurnya 19 tahun, badannya gede, makanya 2 piring. Ya, tetapi jalan dari kamar ke masjid itu enggak mampu. Itu namanya malas, mahasiswa pemalas. Nah, gitu aja udah. Lah orang yang sakit jauh-jauh ya ke masjid, bahkan kalau saya di beberapa masjid itu bapak pakai tongkat itu ya, itu naik tangga itu sampai 10 menit ngos-ngosan. Itu ke masjid itu padahal kakinya nggak bisa untuk berjalan, sudah tua lagi, umur 60 tahun, 70 tahun, ke masjid tiap hari sop pertama. Ayo, mau apa? Ayo, mana ini yang tidur-tidur di kamar nih? Nah, males itu. Punya kemampuan, mendingan kalau dia
makannya dikit, makannya 2 piring, menghabiskan anggaran. Tapi ya malasnya minta ampun. Itu yang membuat orang itu nggak sukses, nggak punya kemauan. Ya, seperti Imam Syafi'i itu loh, himmatil muluk. Ya, saya ini walaupun kurus kering kata Imam Syafi'i karena nggak bisa makan, tapi kemauan saya kemauan raja-raja. Begitu. Harus punya kemauan yang kuat. Ya. Makanya jadi imam benar jadi orang yang sukses karena kemauannya kuat. Di dalam penyair, para penyair juga mengatakan apa? Idza kanatin nufusu kibaron ta'ibat fi muradihal atsamu. Jika jiwa itu punya kemauan yang kuat, maka badan ini capek karena mengikuti kemauan hatinya. Wow, ini orang jadi tadi ya pincang ya pakai tongkat ke masjid tiap hari. Bahkan kalau di Mesir itu, dengar mahasiswa, di Mesir itu makanya banyak pergi, jangan di kamar terus. Di Mesir itu, di Al-Azhar, itu mahasiswa itu nggak punya kaki, tahu? Nggak punya kaki, kakinya dua-duanya putus. Sekolahnya, kelasnya itu di tingkat 4, bukan tingkat 3 ini, tingkat 4, nggak ada lift. Merangkak para hadirin rahimakumullah, merangkak. Ya waktu itu karena waktu itu belum ada HP, saya nggak bisa videoin. Tapi di depan mata saya itu merangkak gini, merayap. Karena nggak punya kaki, nggak ada yang bantu, nggak ada yang gendong. Jalan hebat, orang-orang Mesir itu hebat-hebat, buta. Tapi hafal Al-Quran, buta, tapi jadi profesor. Pembimbing saya itu profesor buta. Oh, buta aja profesor, ini nggak buta. Ya nggak lulus kalah dengan gitu. Makanya bergaulah sama orang besar ya, maka Anda jadi orang besar, bergaulnya sama bayi-bayi, makanya bergaulnya sama orang-orang pemalas akhirnya ikut malas. Jadi bagaimana supaya kita itu kuat, tidak malas, ngikutin jejak orang-orang yang sudah berhasil, tempel itu orang-orang yang rajin, maka Anda akan ikut kecipratan sifat mereka. Begitu ya mahasiswa ya, jangan jadi males ya. Males itu tadi punya kemampuan tapi nggak punya kemauan ya. Lihatlah orang-orang yang itu, Masya Allah, luar biasa itu ya. Luar biasa mereka dalam keadaan terbatas tapi luar biasa semangatnya, baik semangat ke masjid, semangat belajar, semangat apa lagi ya, semangat berjuang di jalan Allah, padahal mereka dalam keadaan lemah. Nah itu, makanya lihat itu. Oleh karena itu, ayo kita menghilangkan rasa malas dan lemah ini ya. Baik, hadirin rahimakumullah, di sini saya lanjutkan dulu. Berkata Imam Nawawi, al-azzu adalah tidak mampu berbuat baik atau meninggalkan sesuatu yang mesti dikerjakan serta mengundur-undur. Ini tambahan dari Imam Nawawi. Bukan hanya dia tidak mampu mengerjakan sesuatu atau tidak mampu menggapai cita-cita, itu masih wajar. Tapi ini tidak ada kemauan berbuat baik. Nah, jadi ada penekanannya, dan meninggalkan sesuatu kewajiban. Tidak mau sholat berjamaah, tidak mau berbuat baik yang lainnya ya, yang merupakan kewajiban dia ya. Kemudian ya mengundur-undur. Makanya kemudian di sini disebutkan satu contoh, malas adalah salah satu sifat orang munafik. Nah, ini kan innal munafikina dalam surat An-Nisa 142, innal munafikina yukhadi'una allaha wa huwa khati'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kasal itu ada dalam Al-Qur'an. Kalau sholat pun terpaksa karena itu enggak ada semangat ya. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Sudahlah malas, seandainya sholat pun supaya dilihat orang ya. Kemudian tidaklah berzikir kepada Allah kecuali
sedikit saja ini ciri orang munafik. Maka janganlah kita seperti orang munafik pemalas. Bukan hanya dalam sholat, dalam beberapa hal. Kalau pemalas itu sudah mendekati sifat munafik. Kenapa? Karena imannya lemah. Jadi 8 sifat ini yang akan kita terangkan nanti itu faktornya adalah lemah iman. Lemah iman ngapain gitu kan? Saya dapat apa? Jadi sebenarnya orang malas itu karena lemah keimanan kepada yang gaib. Coba kalau nanti suatu ketika sholat subuh, yang sholat subuh berjamaah dapat uang 50.000. Kira-kira yang malas-malas itu jadi rajin nggak? Jadi rajin, berarti dia imannya iman bil fulus, bukan iman bil gaib. Ya. Kenapa? Karena kelihatan fulusnya. Kalau nggak kelihatan fulusnya enggak. Kan ada beberapa masjid yang dulu mahasiswa jadi imam di daerah Bekasi ini. Itu karena masyarakat umum, karena masjidnya baru dibangun ya banyak di situ yang malas. Akhirnya apa? Yang ke masjid kemudian ada kajian, itu ustadznya ya itu membawa mungkin itu uang zakat, uang apa dari para musinin, nanti yang ikut pengajian terus salat subuh, habis salat subuh dibagi sekantong apa sembako, ada uang 100.000 dibagi, tapi nggak tiap hari, nggak ada jadwalnya. Karena kalau ada jadwalnya dia akan sholat subuh ketika dibagi itu uang sama sembako. Tapi kalau acak, orang sekarang mengatakan random, ya, jadi diacak gitu, ya, itu dia, wah, saya datang enggak ya, jangan-jangan nanti dibagi, akhirnya apa? Dia ke masjid tiap hari, karena mengharap bingkisan. Saya juga pernah itu ngalami di Medina. Mau cerita dikit, mengingatkan memori yang lama. Mahasiswa biasa, mahasiswa dulu itu walaupun sudah dapat uang banyak di Medina, tapi kepengen uang lagi kan. Tapi kepengen uang bukan untuk apa, untuk beli buku kalau zaman dulu. Jadi di masjid Medina itu ada halakoh. Masjidnya besar, ya ada halakoh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi itu tafsir atau apa. Nanti ada halakoh namanya Syekh Abdul Muhsin Abbad itu hadis. Ada halakoh Syekh Sengkiti, ya Muhammad Sengkiti itu masalah fikih. Ada halakoh apalagi ada 9 halakoh. Lah yang menarik orang-orang Indonesia, kami itu mahasiswa baru, bingung memilih mana ini, banyak ustadz. Kemudian divisi kakak kelas tuh loh, halakoh Syekh, lupa saya namanya, ada seorang syekh, ya bukan dari Arab ya, dari Afrika, tapi seorang syekh juga ngajari kitab yang bernama Nailul Autor. Ada yang Bulughul Maram, Syekh Atiyah Salim. Kemudian Syekh ini ya itu mengajarkan kitab Nailul Autor, ya punyanya Imam Syaukani. Kalau Bulughul Maram, itu ada namanya Son'ani, ya ini Syekh Syaukani, ya Syaukani. Kenapa orang Indonesia ke situ? Yang di situ tuh rata-rata muridnya itu Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, yang hidungnya pesek-pesek. Jarang orang lain, orang Arab jarang banget. Ya ada orang Afrika dikit. Kita ikut aja. Ternyata apa? Kadang-kadang syekh itu kan kita nggak tahu. Kadang-kadang bagi uang. Ya. Waktu itu 300 real kalau nggak salah setiap orang, setiap mahasiswa 100-300, sekitar 1 jutaan itu. Banyak kan? Banyak sekali ikut tuh 1 juta. Coba kalau itu di Al-Islam diumumkan, banyak yang datang saya yakin. Makanya coba Al-Islam cari donatur lah. Ya, pengajian akan dibagi uang 1 juta per orang. Oh penuh ini, bener ini. Penuh. Memang manusia kayak gitu. Ya. Nah itu para hadirin. Lah karena baginya syekh itu, saya siapa lupa. Itu random. Jadi artinya tidak mesti, pokoknya asal bagi kapan saja.
Ya, makanya akhirnya mahasiswa ya ikut tiap hari. Karena hari ini nggak ada ini. Jangan-jangan besok datang lagi. Jangan-jangan besok. Tapi rata-rata kalau sudah dibagi hari itu besoknya nggak datang. Kadang-kadang sayanya berturut-turut memberikannya. Hari ini iya, besok iya. Makanya habis dibagi datang lagi. Ternyata enggak, itu cuma untuk pancingan saja. Pinter juga Syekh ini. Maka termasuk Syekh ini termasuk muridnya banyak. Cuma tadi dari Indonesia, dari Pakistan, dari Asia yang butuh-butuh uang nih. Lah enggak apa-apa, itu kan untuk orang-orang yang memang di luar yang membutuhkan dana, yang memang bermanfaat uangnya untuk beli buku, kan mahasiswa. Itu boleh. Ya, itu salah satu cara menarik perhatian supaya enggak malas. Makanya kalau ke Masjid Nabawi itu dari kampus ke Masjid Nabawi itu ada namanya bis Jamiah Yawana kuning itu gratis. Coba kalau nggak gratisan, saya kira juga nggak banyak pergi ke Masjid Nabawi, karena dari kampus ke Masjid Nabawi naik taksi lumayan uangnya habis tuh, uang beasiswa, hanya untuk naik taksi kan mahal taksi. Dengan adanya gratisan, bis gratisan, itu banyak yang datang, termasuk RTM itu dari kesana Pondok Melati Indah ke sini kan rajin nih walaupun udah hujan-hujan. Kenapa? Dapat ambulan gratisan. Ya sebenarnya ini ngikutin cara berpikirnya orang-orang Madinah Munawwarah sana begitu. Tapi ini ambulan ya, bukan bis ya. Apalagi kalau yang naik ambulan ya turunnya diberi uang 10.000, wah itu semakin rajin. Coba yang dekat sini kan hadir enggak yang asrama Al-Islam? Belakang yang asrama Islam hadir enggak? Hadir. Kesininya naik apa? Jalan lah, hujan. Payungnya cuma satu. Gantian. Nah, nanti tolong beli payung 10 lah minimal ya. Jadi satu orang untuk 3 lah. Jadi udah 3 kali 10 30. Saya pikir tadi ini yang asrama nggak datang nih. So, yang jauh malah datang karena pakai ambulan. Di sini ambulannya bagaimana masuk gang. Nah, tapi masya Allah ya, rajin-rajin. Itu dulu ceritanya. Kapan-kapan ceritanya dilanjutkan. Yang penting kita jangan malas dan jangan lemah, karena punya cita-cita tinggi nggak mampu meraihnya. Demikian para hadirin, kajian kita sudah menyelesaikan 4 hal, yaitu berlindung dari rasa gelisah dan sedih, dan berlindung dari rasa malas.